juga bertemu dengan Bung Rano Karno memakai baju berwarna merah gitu ya, yang merupakan warna identik dengan PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya ada apa ini? Ya, ada dua kemungkinan. Pertama mungkin mundur ya, kalau dalam perspektif Bang Ciko belum kok gitu kan, bisa mundur atau istilahnya kan kalau Bang Ciko mengatakan batal, tidak batal, orang belum gitu ya, kalau saya katakan tidak jadi gitu. Kenapa di saat hari yang sama kemarin saya baca gitu di satu media, Pak Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP mengatakan tidak jadi Anies katanya. Kita jadinya mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Itu suatu pernyataan yang sangat jelas bagi saya, bagi publik, karena itu sudah katakanlah diumumkan di media massa begitu. Oleh karena itu saya melihat, ya saya meyakini gitu ya, walaupun memang hari ini dinamikanya begitu cepat gitu ya. Saya meyakini bisa jadi gitu ya. Memang tidak jadi Pak Anies gitu. Bisa jadi mungkin ada sesuatu kompromi yang tidak ketemu antara Pak Anies dengan PDIP. Misalkan, apa sih sebenarnya yang jadi berat kemudian PDI Perjuangan untuk mengumumkan begitu pasangan Anies Baswedan dan juga Rano Karno, bahkan kemudian mencuat nama Pramono Anung dan juga Rano Karno sekarang yang mencuat justru? Ya, saya sering mengatakan ke teman-teman media termasuk di Kompas TV juga bahwa sejatinya yang paling penting prinsipil ya di PDIP itu Ibu Megawati mengutamakan, memprioritaskan kadernya sendiri. Oleh karena itu tidak aneh, tidak heran misalkan kalau Anies agak tergeser lalu muncullah nama Pramono Anung. Walaupun kita tahu bahwa belum uji elektabilitas ya Pak Pram karena baru muncul ya di Jakarta. Oleh karena itu saya meyakini faktor utama adalah mengutamakan kader itu karena sudah berdarah-darah, sudah mati-matian berjuang di partai. Yang kedua saya melihat mungkin juga ada bahwa selama ini ya Anies tidak pernah berjuang juga di PDIP, bahkan cenderung menjadi lawan di 2017 termasuk di Pilpres 2024 yang lalu. Nah yang ketiga bisa jadi ada kompromi-kompromi yang tidak ketemu juga, ada tarik-menarik kepentingan ya, power interplay. Misalkan ya biasanya yang saya tahu gitu ya, ketika partai politik itu mengusung kandidat, maka ya harus menjadi anggota dari partai itu. Yang setahu saya seperti itu. Apakah Anies mau atau tidak saya tidak tahu. Ya tentu komprominya belakang layar saya tidak tahu. Yang jelas kemarin sudah duduk bersama, kelihatannya akan diumumkan, tetapi saya katakan saya menganalisisnya tidak jadi karena ada pernyataannya Pak Oli Dondo Kambe sangat jelas, sangat clear. Oke, gimana Mas Ciko? Jadi clear sekali Pak Oli Dondo Kambe mengatakan tidak jadinya pasangan Pramono dan Rano Karno. Ada sebenarnya untuk pasangan Anies Rano Karno ini ada kompromi politik yang tidak menemui titik temu. Benarkah demikian, Mas Ciko? Saya nggak berani ya mendahului keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu ya. Mungkin Bang Oli kan saya punya pertimbangan dalam politik sendiri. Tapi saya meyakini bahwa belum ada keputusan resmi, keputusan definitif terkait dengan siapa yang akan diusung. Nah, kita tunggu saja. Tapi tadi Mang Ujang juga sudah menyampaikan pertimbangan dari kami. Itu suatu hal yang wajar. Kita punya pengalaman mengusung kader baru atau non kader kemudian kita kaderkan, dan kemudian sekarang keluarga kita sudah jadikan tempat untuk berlabuh dan memenangkan berbagai pertarungan elektoral, kemudian kita ditinggalkan. Karena kita punya pengalaman itu. Jadi adalah suatu hal yang biasa kalau kita berhati-hati untuk kali ini dan seterusnya mengusung non kader. Nah ini harap dimaklumi karena memang banyak sekali yang menjadi pertimbangan terkait satu ideologis tentunya. Yang kedua, ini ada partai kader yang memang siap kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi apapun. Oke, jadi maksud Anda ingin mengatakan ketika Anies Baswedan belum dimerahkan begitu ya, sedikit sulit untuk kemudian mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan Bu Mega pada saat pidatonya mengatakan kemarin, mau ikut PDIP atau mau dompleng saja? Saya ingin menyatakannya dengan cara yang lain. Akan lebih mudah untuk mendapatkan restu dan diputuskan sebagai calon apabila siapapun itu yang non kader dan kemudian belum masuk ke dalam partai politik manapun kemudian memutuskan selain menyepakati tentang ideologi dan garis perjuangan partai kemudian juga bergabung bersama kami dan bersama-sama. Oke, jadi Anda mengatakan langkah Anies ini terganjal karena belum ada terima kartu merah begitu? Belum dimerahkan?
Itu kan Disi yang mengatakan. Kan katanya tadi akan lebih mudah. Iya kan akan lebih mudah, tapi bukan mustahil apabila seseorang kemudian tidak bergabung. Banyak juga kok di daerah-daerah ini yang memang kader berasal dari profesional, kemudian memilih untuk tidak mempunyai KTA PDI Perjuangan. Tapi tentunya komitmennya tetap sama. Komitmennya adalah ketika sudah usung karena partai ini didirikan bersama-sama. Tapi secara tegas kemarin saya melihat Bu Mega mengatakan untuk memperingatkan jangan asal dompleng saja. Kalau tidak mau nurut ya mendingan out saja. Itu kan sudah tegas sekali. Itu dapat diartikan secara literal. Itu bukan kata-kata siasat. Dan memang betul jangan dompleng saja, artinya kalaupun tidak bergabung sebagai kader, jangan kemudian nanti tiba-tiba bergabung dengan partai lain atau tiba-tiba nanti meninggalkan partai kita. Kemudian dalam kontestasi elektoral berikutnya tidak masalah tidak didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian didukung oleh partai lain. Nah, ini yang justru saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega itu loud and clear. Ya, tidak ada yang dibalik-balik, itu nggak ada. Tapi kan itu tidak bisa serta-merta diartikan harus ber-KTA, tetapi harus berkomitmen sudah pasti dan harus loyal sudah pasti. Oke, baik. Jadi pasti lebih mudah lah ya langkahnya kalau misalkan sosok Anies Baswedan sepertinya sudah dimerahkan dalam tanda kutip begitu ya. Sebelumnya kita harus nurut. Kang Ujang, Anda melihat memang benarkah langkah Anies ini